Keberhasilan timnas U19 jadi juara Piala AFF seolah semakin membuktikan jika level Indonesia memang udah seharusnya naik kelas. Sebab bagaimanapun di level senior dan U23 pun, Indonesia membuktikan jika sebutan sebagai Raja ASEAN yang baru itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Tentu saja di sini kita juga perlu memberikan apresiasi kepada PSSI yang mampu menciptakan pondasi yang kuat, khususnya bagi tim nasional. Terlebih, sekarang ini Indonesia banyak sekali diisi pemain-pemain muda bertalenta, termasuk di timnas senior sekalipun. Nah, sembari menunggu kematangan dari timnas U16 asuhan Nova Arianto, di level yang lebih tinggi, sekali lagi Indonesia memang sudah seharusnya naik kelas. Dan itu juga yang menjadi sorotan dari media-media di Asia. Akan tetapi bagi 3 negara rival, yaitu Malaysia, Thailand, Vietnam, mereka seolah belum bisa menerima kenyataan itu. Sesuatu yang kemudian langsung diberikan penegasan oleh Coach Indra Syafri ataupun Jens Raven yang sebelum ini beneran diremehkan abis-abisan oleh media Vietnam. Progres timnas Indonesia benar-benar mantap, dan gak heran jika sekarang Indonesia banyak disorot media-media khususnya di kawasan Asia. Yap, semua tahu jika keberhasilan timnas U19 jadi juara AFF membuat status King ASEAN itu kini beneran layak disematkan ke Indonesia. Karena dalam kurun waktu kurang lebih hampir 2 tahun ini, prestasi timnas Indonesia benar-benar sangat bagus. Di tim senior, Coach Shin bersama PSSI sukses menciptakan generasi muda menjanjikan yang dikombinasikan dengan para pemain berpengalaman. Hasilnya, ranking FIFA naik drastis, lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, dan kini untuk pertama kalinya juga sukses lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, serta jadi satu-satunya tim ASEAN yang masuk. Lalu di tim U23 yang luar biasanya mayoritas pemainnya adalah mereka yang punya pengalaman main di tim senior, sukses menembus semifinal Piala Asia dengan status tim debutan. Hebatnya lagi, dalam prosesnya, tim Garuda mampu mengalahkan tim-tim kuat macam Australia, Jordania, dan juga Korea Selatan. Selain itu, jangan lupakan juga kalau timnas U23 ini juga sukses meraih medali emas SEA Games setelah terakhir kali 32 tahun lamanya menanti. Dan di level U19, jelas menjadi juara AFF adalah awal yang baik sebagai modal menatap level Asia. Maka sudah sewajarnya jika timnas Indonesia ini layak disebut sebagai Raja ASEAN baru. Toh jadi King ASEAN gak mesti dilihat dari juara AFF semata, melainkan performa secara menyeluruh, terutama di tim senior ataupun junior. Kan gitu logikanya. Yap, seperti layaknya kehidupan, pastinya akan ada mereka-mereka yang iri dengan keberhasilan kita. Dan sampai sejauh ini, 3 rival Indonesia di ASEAN, yakni Malaysia, Vietnam, dan Thailand, masih belum mengakui kehebatan Indonesia. Nah, dilansir dari detail247.vn, kalau Thailand sendiri merasa apa yang diraih Indonesia khususnya di Piala AFF U19 ini hanya sebuah keberuntungan. Sebab, jika saja peluang Thailand nggak terbentur tiang 2 kali, ceritanya pasti berbeda. Selain itu, secara umum, Thailand juga merasa kalau level sepak bola mereka masih ada di atas Indonesia. Karena di level timnas senior, mereka belum pernah bertemu dengan Indonesia dengan kekuatan yang sekarang. Jadi ya, sebelum itu terjadi, maka Thailand masih merasa kalau mereka tetap unggul kendati di Piala AFF U19 ini kalah. Ataupun di final SEA Games 2023 kemarin. Kalah mah kalah aja. Gak usah cari alasan kena tiang lah atau apalah. Intinya, lu kebobolan 1 tapi nggak bisa cetak gol balik, ya you still lose the game. Sesimpel itu.
Nah tentu saja, selain Thailand tadi, ada juga Malaysia yang kayaknya beneran merasa tambah jengkel sama Indonesia. Sebab tim U19 ini ibaratnya adalah harapan terakhir mereka untuk berjaya setelah terlalu banyak masalah, baik itu di dalam sepak bola mereka. Apalagi kemarin usai keok dari Indonesia U19, walah beneran abis dong dicengin sama supporter Indonesia. Tapi dari semua itu, tentu saja Vietnam lah yang paling merasa nggak terima meskipun udah berulang kali disekak balik oleh Indonesia. Yap, di Piala AFF U19 ini, sejak awal turnamen sampai bahkan Indonesia juara, mereka beneran mencari bahan untuk menjuliti Indonesia. Seperti saat Indonesia kesulitan melawan Kamboja, mereka seolah menertawai itu. Kemudian soal kemenangan Indonesia atas Malaysia dan Thailand yang dianggap media Vietnam hanyalah buah keberuntungan semata. Sesuatu yang kemudian membuat Coach Indra Syafri pun angkat bicara. Ya, bagi beliau, media Vietnam terlalu banyak gembar-gembor selama ini. Tanpa pernah sadar diri alias ngaca kalau timnas mereka sendiri aja sekarang sedang bapuk. Bahkan ketika melawan Indonesia, di level senior, mereka nggak pernah menang dalam 3 pertemuan terakhir. Lalu di U23, Indonesia yang dilatih oleh Coach Indra, sukses membuat mereka malu di semifinal. Dan di U16, Vietnam bahkan dihajar oleh Indonesia 5-0. Itulah kenapa Coach Indra kemarin setelah memastikan masuk ke final menegaskan, kalau media Vietnam lebih baik ngaca dulu, sebab mereka sendiri lolos fase grup aja enggak. Ya biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya, ya kan? Saya bilang kemarin jangan suka tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu. Vietnam masuk nggak? Enggak kan? Tegas beliau dikutip dari CNN. Di sisi lain, Jan Schraven yang pada awal kemunculannya di timnas U19 sangat diremehkan oleh media Vietnam, pada akhirnya memberikan sebuah bukti yang seolah menampar keras mereka. Yap, di ajang AFF ini, Jan Schraven sukses mengemas 4 gol dan 3 assist, di mana salah satu golnya adalah yang berhasil memastikan Indonesia juara. Tentu bagi Jens, persetan dengan media-media yang meremehkannya termaksud Vietnam. Sebab yang terpenting, ia bisa memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Perihal kemarin di Toulon Cup ia belum maksimal, itu wajar karena ia sendiri baru hitungan hari gabung. Dan setelah melalui proses adaptasi, akhirnya Jens sukses membangun chemistry yang kuat bersama para pemain lainnya. Intinya, Jens seperti memberikan sebuah isyarat bagi media Vietnam untuk fokus aja ngurusin timnya sendiri yang amburadul, gitu. Kemudian soal perasaannya, sukses membawa Indonesia juara, Jens mengaku sangat emosional sehingga tak kuasa membendung air matanya. Saya menangis karena saya mencetak gol pertama. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya belum pernah merasakan hal itu dalam hidup saya. Jadi setelah saya mencetak gol, saya jadi sangat emosional. Tapi tentu, saya juga harus memberi kredit buat rekan-rekan setim saya yang luar biasa. Dengan gol dan semangat juang para pemain, ditambah lagi, ini turnamen resmi pertama saya di Indonesia, lalu kami menjadi juara. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya merasa emosional, dan itulah alasan saya menangis. Ucap Jens usai laga melawan Thailand. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya maju terus untuk timnas Indonesia. Nggak cuma di tim junior, melainkan juga tim senior. Intinya, segala hal yang udah kalian persembahkan, itu sangat luar biasa. Dan status King ASEAN memang layak disematkan, karena sekarang udah waktunya kita menatap gimana caranya bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia. Memang pasti tantangannya 2-3 kali lipat lebih berat. Tapi asalkan semuanya dilalui dengan kerja keras dan disiplin tinggi, serta mindset yang kuat, pasti dinding tebal itu akan terlewati juga. Jadi jangan cepat puas dan terus berproses.
abaikan segala nyinyiran yang ada, karena sejatinya mereka yang nyinyir hanya bentuk ketidakpuasan atas kondisi internal yang ada. So, tetap semangat dan sukses selalu. Terbang tinggi Garuda menembus batas diri yang maksimal. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.